mereka diberikan hatinya tentram. Kenapa hatinya tentram? Karena dengan keimanannya dia isi, Pak. Apa yang diisi? Pikirannya, hatinya, kemudian lisannya dia mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Bukan hanya lisannya doang. Karena ada orang yang lisannya takbir, tapi justru provokatif. Ada gak? Oh, ada, Pak. Takbir, lemparin bom molotov. Ngehancurin orang. Itu tawuran namanya. Ucapannya takbir, Pak. Itu bagian daripada zikir. Tapi zikir lisan. Zikir lisan itu tidak memiliki kekuatan kalau tidak diiringi dengan keimanan. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan redaksi ayat Al-Qur'an ini, kalau kita ingin bisa berzikrullah, syarat mutlak, tidak ada ditawar-tawar lagi. Apa itu? Tanamkan dulu di dalam hati dan pikiran kita keimanan. Iman kepada siapa? Yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak iman, Pak, nggak bisa. Nah, timbul pertanyaan, emang iman itu apa? Dijawab lagi oleh ulama. Al-iman at-tasdiq biqalbi, aqwalu bil lisan, wa af'alu bil arkan. Yang namanya iman itu membenarkan dengan hati. Apa yang dibenarkan? Yang diyakini akan kebenarannya. Kalau kita yakin bahwa yang namanya Tuhan kita Sang Hyang Widiwasa, ya nggak apa-apa. Kalau Tuhan kita adalah Yesus Kristus, ya nggak apa-apa. Itu keyakinan namanya. Nah, sekarang kita mengimani Allah. Nah, cari tahu siapa Allah. Kalau kita nggak kenal Allah, nggak akan bisa, Pak, mengingat Allah. Maka caranya supaya kita nih berzikrullah, kita harus tahu dulu Allah. Siapa Allah? Apa yang dilakukan Allah? Dijawab oleh Allah, Pak. Siapa Allah itu? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa, satu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep keyakinan Islam itu Tuhan itu hanya satu. Maka afdalu zikri, lapatnya apa? La ilaha illallah. Timbul pertanyaan, siapa Tuhan itu? Jawab Allah. Iya, siapa Allah itu? Jawab, qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu nggak perlu siapapun, nggak dilahirkan, nggak melahirkan. Memang Allah tunggal, Pak. Dan kemudian dijelaskan lagi di ayat-ayat yang lain, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi milik Allah. Dijawab lagi ayat Al-Qur'an, fa aina ma tuwallu fatama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ ada Allah. Kalau begitu Allah ada di mana-mana. Nggak begitu pemahamannya, Bos. Bahkan kalau ditanya aina Allah, huwa aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dibandingkan urat nadi yang ada pada lehermu. Allah itu gaib, maha gaib. Kalau Allah nampak, itu tidak ada kekuasaannya, sama dengan makhluk. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya kasih tema awali zikir kalau kerjamu ingin sukses? Ini di sini hadir ada dari Kementerian Kelautan, ya. Ada dari PLN, memang ini masjidnya masjid PLN. Ada dari PM. Nggak ada masalah, sama-sama orang Indonesia. Ya kan? Sama-sama Muslim. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan zikrullah supaya kita bisa berzikrullah, tanamkan iman. Maka kalau mau belajar surat Al-Mujadilah surat 58 ayat 11, tanamkan dulu ilmu iman sekuat-kuatnya, sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya ilmu tentang iman. Supaya apa? Kalau kita punya iman, Pak, kata Allah, la haufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang korupsi itu
Itu karena nggak punya iman, Pak. Maling, meninggalkan tugas sesuai dengan waktunya, maka yang nggak sesuai dengan waktunya kan diberi lagi tugas, dia pergi, Pak. Alasan untuk kepentingan apa? Makan misalnya. Itu kan kepentingan pribadi itu. Kan dikasih waktu, jamnya, oh sampai jam 1 istirahat. Makanya saya nanti ngaji, saya jam 1 kurang 15 saya stop untuk makan. Kalau masih ada yang tiduran, zolim itu. Anda makan harta haram. Kenapa? Perusahaan sudah bayar Anda. Kan bayar Anda untuk bekerja. Oh, dia bilang yang formalitas duduk di ruangan, tapi nggak ngerjain apa? Zolim juga itu. Oh, nggak ngapa-ngapain. Kan? Oh, tapi kan saya nggak keluar. Ya meskipun nggak keluar, Anda hadir di situ kan bukan untuk hadir. Kalau untuk hadir doang, mending di rumah aja. Ya di rumah kan berarti. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nih supaya kita nih hidup berkah, sukses itu Pak. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada banyak orang yang mengejar sukses itu. Di dunia senang, di akhirat senang terbebasnya dari api neraka, siksa neraka. Maka lihat ketika khutbah Jumat itu ada wasiat takwa, selalu ayat yang dibaca itu juga. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, orang beriman lagi. Enggak, bukan ya ayuhan nas. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kau mati meninggalkan dunia sebelum kau selamat. Selamat artinya apa? Berserah diri penuh sama Allah. Bagaimana mungkin kita akan berserah diri penuh sama Allah ketika kerja karirnya nggak naik-naik? Bisa nggak? Oh, itu. Kalau orang punya iman Pak nggak peduli Pak. Saya kerja niatnya ibadah. Wah, apalagi nih para tentara ini jagain Pak negeri ini. Kalau nggak dijagain Pak, wah Pak dijagain aja banyak Pak yang ngerongrong. Paling nggak dijagain Pak. Hormatin itu kan ada polisi di jalan. Kita mah kadang-kadang dilanggar tuh jalan Pak. Rambu lalu lintas. Iya kan? Begitu ada polisi langsung Pak dia langsung tertib Pak. Sekarang alhamdulillah saya senang Pak kalau sekarang Indonesia pakai etle Pak. Ya kenapa? Akhirnya apa? Ditilang Pak sampai ada yang 50 kali. Masya Allah. Saya sih senang Pak begitu Pak. Nggak apa-apa. Kalau biasa 100 kali. Tapi ada akhirnya Pak. Dia karena ditilang 50 kali dijual tuh motornya. Iya kan? Makanya jangan salah Pak. Ini banyak orang Islam tahu tentang aturan Pak. Tapi ketika di jalan Pak itu akhlaknya hilang Pak. Kayak orang barbar. Ya, saya kemarin ngobrol dengan salah satu deputi BPH, Badan Penyelenggara Haji. Saya heran katanya di Indonesia ini. Saya ngobrol begitu. Heran saya. Kenapa? Saya bilang Pak heran. Itu Pak, uang haji ada juga yang nilep. Padahal dia yang ngomong tuh bukan saya. Padahal ada orang berangkat haji itu tidak semuanya orang punya duit banyak. Ada orang ngumpulin bertahun-tahun, ada yang jual sawahnya. Terus bagaimana Pak? Ya banyak orang yang kemudian atas nama agama, pakai dalil segala macam. Orang rela Pak. Kemudian mengeksploitasi agama. Orang dakwah saja Pak, kalau nggak dibayar mahal nggak mau datang. Coba. Harus disambut ini dan itu. Tapi memang kita juga nggak bisa pungkiri Pak. Yang ustadz juga perlu makan. Apalagi kalau dia memang hidupnya hanya di situ-situ saja. Dituntut ikhlas tuh ustadznya Pak. Jamaahnya Pak, boro-boro menghormati Pak. Lagi ngaji aja tidur. Coba. Lagi ngaji aja tidur Pak. Gimana mau menghormatin Pak? Iya kan? Bagi saya mau didengarin atau enggak ada urusan Pak. Tapi saya menyampaikan fadzakir anta mudzakir lasta alaihi musaitir. Ayat ini ditujukan oleh Allah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah berdakwah, menurut dirinya, kayaknya saya nggak berhasil. Kata Allah, Anda nggak ada urusan untuk merubah orang. Anda tugasnya hanya menyampaikan saja. Maka berdasarkan ayat itu, saya tetap semangat mau didengerin atau enggak. Rasulullah aja Pak 13 tahun dakwah Pak. Itu diusir Pak di Mekah, tempat kelahirannya. Pindah ke Madinah.
Tapi Rasulullah dengan tulus, Pak, dengan ikhlas berdakwah, akhirnya Pak, banyak umat Islam yang kemudian menganut ajaran Islam. Banyak orang-orang yang di luar Islam menganut Islam. Nah, kembali lagi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat agar kita bisa berzikrullah, maka kita nih harus punya iman. Karena dengan iman itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Baru kemudian kita berzikir. Zikir itu apa? Bentuknya seperti apa? Banyak zikirnya. Ada orang pakai lisan, Pak. Ada orang istighozah. Ya kan, minta ini, minta itu. Tapi kok nggak dikabul-kabul? Oh iya, Pak, kata Rasulullah, la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Doa seseorang, zikir seseorang tidak sampai kepada Allah, itu jangankan sampai kepada Allah, Pak, diterima, sampai aja kagak. Kenapa? Karena antara pikiran, lisan, hati, dan perbuatan nggak selaras. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa kami. Tapi baju yang dipakai hasil maling. Sajadah yang dipakai yang mahal itu hasil malak. Ya kan? Karena pejabat kan soalnya. Tolong sajadahnya taruh. Jumatan sajadahnya udah dikosongin. Datangnya belakangan. Di sini ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Gimana Pak kayak gitu? Cuman formalitas doang akhirnya, Pak. Ngaji, wah dia nggak dengerin, Pak, tapi pura-pura, Pak. Karena begitu berdiri takut dibacain penceramah, gitu kan. Perhatiin gitu kan. Kalau diperhatiin, Pak, ada yang nggak paham nanya, gitu kan. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ini adalah statement Allah, bukan statement saya. Dan Allah itu nggak pernah ingkar, Pak, terhadap janjinya, terhadap ucapannya. Karenanya apa? Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kata Allah, "Alla bi dzikrillahi tatmainul qulub." Camkan, perhatikan, pahami, dalami, hanya dengan mengingat Allah saja hatimu akan damai. Yang lain nggak bisa. Yang lain nggak bisa. Maka ketika zikrullah itu kita lakukan dengan penuh kesadaran, dengan keilmuan, dengan pemahaman, maka kata ulama itu akan melahirkan 3 kesadaran. Manusia yang tertinggi itu, Pak, bukan orang yang cerdas, tapi orang yang sadar. Namanya awareness. Kalau kecerdasan namanya quotient. Itu paling tinggi itu adalah sadar, Pak. Maka kalau manusia yang cerdas sekalipun kalau nggak sadar, Pak, jadi gila, Pak. Tapi kalau yang orang sadar, Pak, dia bisa menempatkan diri, Pak. Nah, sebab itulah dengan zikrullah itu akan melahirkan 3 kesadaran. Apa kesadarannya yang muncul? Yang pertama adalah kesadaran akan ketuhanan. Dia tahu dengan mengingat Allah, nama-nama Allah, ada Asmaul Husna itu, kita coba dalami, Pak. Sehingga kita nggak akan pernah kasak kusuk Pak dalam bekerja, Pak. Dia on the track, Pak. Dia kan lurus-lurus saja. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lurus, Pak. Kenapa? Orang, Pak, meskipun Nabi Muhammad itu dibenci, Pak, oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya, gitu kan? Tapi diam-diam mereka itu kagum, Pak, sama Nabi Muhammad dengan kebaikannya. Maka dikenal dengan gelaran Al-Amin. Di PLN itu ada namanya value akhlak. Yang akna namanya amanah. Kalau di kelautan ada namanya berakhlak, ya. Betul ya? Bernya apa itu? Berikan pelayanan yang terbaik, gitu kan? A-nya akuntabel kalau nggak salah, atau amanah juga. Kemarin saya khutbah Jumat di BPK, Pak. Saya agak galak gitu kan. BPK itu kan lembaga yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengaudit. Kalau kemudian orang-orang yang di dalamnya tidak amanah, ya kan, dikasih tanggung jawab malah nerima sesuatu, alamat hancur Indonesia, Pak. Saya bilang alamat hancur, Pak. Saya sampaikan begitu kan. Sama, Pak. Wah, ini tentara harusnya menjaga, malah ditinggalin, Pak. Masalah itu. Ya kan? Kecuali waktu istirahat, Pak kan. Ya kan. Istirahatnya jangan lama-lama ya. Jangan begitu jam 1 mau ngaji Pak Komandan gitu. Pulangnya jam 3. Kemana? Ngaji di PLN. Itu namanya ngebohong sama komandan ya kan. Itu kalau saya komandannya saya suruh push up sampai mencret.
Saya kan ngajar di Seskoil, Seskoade saya ngajar. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita sadar akan ketuhanan kita ini nggak akan berani macam-macam, Pak. Karena Allah Maha segala-galanya. Kita kenal sama Allah. Kalau kita nggak kenal sama Allah, Pak, banyak orang yang hidupnya bergelimang materi, tapi hidupnya dalam kekeringan, Pak. Itulah yang disebut dengan spiritual patologis, Pak. Nanti kalau punya mentalnya namanya scarcity mentality. Mentalnya adalah mental kekeringan, Pak. Yang ada nyalahin orang mulu, Pak. Ketika sesuatu yang menghampiri pada dirinya terkait dengan masalah, Pak, dia akan menyalahkan orang, Pak. Dia nggak pernah introspeksi diri. Itu orang yang memiliki scarcity mentality. Dia nggak pernah koreksi, gitu kan. Itu kesadaran yang pertama. Kesadaran yang kedua adalah kesadaran tentang akan dirinya, Pak. Ya, akan dirinya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia sadar akan dirinya bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang tidak stabil. Termasuk kita ini nggak punya daya dan kekuatan. Maka lihat, ketika kita punya iman sama Allah dan ketika kita berikhtiar nggak ada hasilnya menurut kita, ukuran logika kita, dia akan berkata la haula wala quwata illa billah, dan bahkan dia berkata sebelumnya dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup hanya Allah satu-satunya yang akan menolong saya, karena Allah yang memang pasti akan menolong kita. Gitu. Dia dirinya lemah, udah tahu lemah tapi sok kuat, Pak. Itu namanya belagu namanya. Ya kan, kalau bernyanyi masih mending, ini belagu, Pak. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah tahu nggak punya ilmu, nggak mau belajar, Pak. Dia merasa dirinya tahu padahal sesungguhnya dirinya nggak tahu. Nggak mau belajar, padahal gratis, Pak. Dia pulang juga. Ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tahu tentang dirinya, Pak, dia biasanya akan tahu tentang potensinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu diri, tahu tentang Tuhan. Siapa yang tahu diri, dia tahu tentang kompetensi. Itu akhlak tuh ada di huruf K-nya. Orang yang nggak pernah tahu kompetensinya, Pak, apa aja dikerjain, Pak, padahal berantakan itu. Ya kan? Karena merasa diri serba tahu, Pak. Padahal dia nggak tahu, Pak. Kayak Google gitu kan, semuanya serba ada, Pak. Begitu ditanya, Pak, ChatGPT salah tuh. Saya tanya salah, saya bilang salah jawabannya, dia marah. ChatGPT-nya marah, Pak. Saya coba ngetes, Pak. Anak-anak Gen Z kan belajarnya, Pak, ini, Pak, AI. AI itu buatan kita, Pak. Kecerdasan memang lebih cepat, Pak. Tapi, Pak, itu tergantung di isinya. Ya, ChatGPT itu saya coba cek, Pak. Saya kan ada aplikasinya. Salah, Pak, saya tanya. Ya kan? Dia nggak tahu, tidak semuanya tahu, Pak. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dia sudah tahu Tuhan, sudah tahu tentang dirinya, maka manusia ini perlu orang, Pak. Nggak ada manusia yang mandiri, Pak. Bank Mandiri aja tuh gabungan, Pak. Betul nggak? Memang Bank Mandiri sendiri. Itu 3 bank, Pak. Bank Eksim, Bank Bumi Daya, GDN. Oh, jadi Bank Mandiri, bank besar itu. Ya. Nah, kita sama. Kata Aristoteles, Pak, manusia ini adalah zon politikon, makhluk sosial, Pak. Nggak bisa, Pak. Saya ini nggak bisa ngajar begini, Pak, kalau nggak ada jamaahnya. Oh, bisa kan sekarang. Ada yang namanya TikTok. Oh, ngajar di depan laptop, depan handphone, ya kan? Sekarang nggak bisa, Pak. Tapi kalau nggak ada yang nonton, Pak, itu kayak orang gila ngomong diri aja. Ya, nggak apa-apa, direkam aja, gitu kan? Nanti upload, gitu kan? Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah konsep ajaran Islam, Pak. Orang yang paling baik ibadahnya adalah orang yang paling baik sosialnya. Apa dasarnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bukan sujudnya lama. Bukan takbirnya paling medok, enggak. Bukan baca ayat Al-Qur'annya paling fasih, bukan. Itu hanya sarana, Pak. Tapi ujungnya apa? Paling soleh sosialnya. Kalau soleh personal gampang, Pak. Ya, makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaitan dengan ini, Pak. Makanya dalam ayat Al-Qur'an
Ini Allah menyampaikan, ini kesadaran sosial tuh muncul, Pak. Lihat, Allah yang menyampaikan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak. Berinfak sendiri apa untuk yang lain? Nah, baik di waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang mendalikan kemurkaannya ketika ada orang yang menyinggung perasaannya. Sama orang berarti kan? Dia memaafkan kesalahan orang lain. Itu Allah lebih cintai, Pak. Dan ini adalah ciri orang takwa, Pak. Kalau di ayat sebelumnya kan 133 itu kan ada kalimat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, ciri orang takwa itu ini. Soleh sosial, Pak. Makanya kemarin itu kan lagi rame, Pak, tentang viralnya penyerbuan gereja. Kita ini di Indonesia, Pak. Umat Islam itu harus bertoleransi. Umat Islam itu baik, rahmatan lil alamin, nggak boleh mudah terprovokasi. Makanya kenapa harus punya ilmu yang luas, wawasan yang luas, tidak mudah diajak sama orang kalau punya ilmu, Pak. Ini kadang karena lihat pakai gamis, mohon maaf, gamisnya berlapis-lapis, kemudian pakai imamah, sorbannya 6, ya kan? Oh, gitu. Oh, sorbannya saking banyak dipakai semua dia 6. Dia ngomong, Pak, ngomongnya seperti kayak orang, tapi provokatif, Pak. Itu bukan ajaran Islam, Pak. Ajaran Islam itu harus halus, lembut, santun, damai, tidak menghakimi. Bukan, karena Rasulullah begitu, Pak. Ditimpukin aja waktu di Taif, Pak. Nggak ada dia, ya Allah, kurang ajar tuh, hancurin ya Allah. Nggak kan? Nggak kan? Malaikat aja datang, Pak, nawarin fasilitas. Saya ini penjaga gunung, saya timpakan tuh orang-orang yang menyakitimu. Kata Rasulullah, jangan, mereka nggak tahu. Gitu, Pak. Ini kalau ada orang yang provokatif, nggak tahu tuh nabinya yang mana itu. Ya. Jadi mari kita saling menjaga, ya kan. Kalau ada ini dan itu, udah kita mengalah aja lah. Ngalah itu untuk menang, Pak. Kalau pengen loncatnya jauh, Pak, peloncat jauh itu harus mundur dulu. Baru bisa meloncat lebih jauh, ya. Mungkin ini saja. Ternyata meleset, Pak. Jam 1 kurang 10. Harusnya tadi jam 1 kurang 15. Karena nggak ada yang ngingetin masalahnya. Coba diingetin. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Saya tidak boleh zolim dengan waktu Anda. Karena saya yakin ada yang nggak puasa juga gitu kan. Sehingga memang untuk makan itu penting juga. Jangan sampai pening kunang-kunang gara-gara ngaji. Nahan lapar ya. Demikianlah. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.